Kalau dibilang deg-degan pada saat itu ya pasti deg-degan karena saya terlalu excited banget pada saat masuk untuk persalinan itu. Saya sangat excited, jadi rasanya tuh saya nggak bisa ngejelasinnya seperti apa. Yang pasti yang sudah memiliki buah hati pasti tahu ya rasa itu. Kita juga harus bisa membedakan pasangan kita ini nyaman juga nggak, karena kan mengalami hal yang baru, begitu juga pasangan kita mengalami hal yang baru, pasti juga kewalahan gitu. Terkadang banyak yang aku rasa lupa bahwa partner kita harus kita juga buat nyaman gitu dengan bertanya, baik di pikirannya, baik di badannya capek ya gitu, itu kita harus tanya juga sih, memberi perhatian karena itu hal yang baru. Dan buat yang nyaman juga itu keluarga dan semua di ending yang baik pada saat ini semua. Terima kasih Mas dan Mbak Nadine. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Cek saya kedengeran nggak? Ya, dengan Mas Steve ya. Ya, Steve LCTI dari program Gospot nih, Kak Dimas, Kak Nadine. Halo, Kak Boy. Terima kasih udah dikasih kesempatan, dan sekali lagi selamat buat Kak Nadine dan Kak Dimas. Thank you. Atas kelahirannya. Mau nanya nih mengenai lahiran anak pertama ya ini ya. Ya. Ini kebahagiaannya gimana nih, melahirkan di tanggal cantik juga kan? Itu pertama. Terus kedua nih, ASI eksklusif gak nanti? Itu kedua. Terus ketiga, apakah ada rencana memakai baby sister atau gimana nih Kak? Catat nih. Ada boleh nggak? Oke, kalau makasih Steve. Itu yang pasti sih luar biasa ya. Banyak saya bilang ini kebahagiaan yang nggak pernah kami alami kali ya sebelumnya, luar biasa. Nggak bisa kita sebenarnya kayak gimana, tapi yang pasti kita bahagia sekali. Terus yang kedua, kita juga bersyukur karena prediksi kita awalnya baby ini bisa lebih maju, lebih mundur. Jadi ternyata dia mengikuti apa doa kami ya, bisa lahir cantik itu. Iya, dan kebetulan ternyata pada saat harusnya bisa diprediksi bisa di tanggal belasan, tapi ternyata kan turun pas kita periksa satu, ternyata baby ini dia sempat kelilit hari-hari, jadi akhirnya kita bisa untuk dipindah ke 22. Kata benar agak sulit sekali akhirnya. Lalu yang ketiga, apakah kita akan pakai baby terapi juga. Terus jauh ini kita belum memutuskan untuk enggaknya gitu, kemungkinan kalau kita tidak menggunakan nantinya, kita nggak dengan waktu yang ada seperti apa kita belum tahu. Jadi kami belum bisa menjawab pertanyaan itu saat ini. Mohon maaf. Ya, kalau aku tambahkan, untuk saat ini aja pun kondisi aku masih dapat bantuan dari pihak rumah sakit juga, dari perawat rumah sakit untuk belajar berkenalan di dunia perbagian, dari pakai popoknya, kemudian bedongnya, kemudian mandiinnya. Itu pun juga aku minta tolong untuk diajari, dibimbing, sehingga pada saat nanti balik ke Jakarta aku bisa ngelakuin sendiri. Tapi juga tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan, karena melihat mungkin kita berdua kerja di dunia sama, di dunia entertain. Jadi kalau kita menyimbangi dengan kita kerjakan juga, tapi tetap prioritas utama adalah si bayi. Oke, makasih. Ya. Saya Yuli dari suara.com. Ya, Hai, Mbak. silakan.
Ya, pertama selamat untuk Nadine dan Dimas atas kelahiran anak pertamanya. Lalu saya mau bertanya ke Dimas nih, gimana sih perasaannya sekarang jadi ayah, terus pas momen melahirkannya itu nemenin lahirannya nggak? Terus gimana tuh deg-degannya, terus proses azaninnya mungkin bisa di-share. Makasih. Ya, yang pasti sih saya senang ya sama akhiran anak pertama ini si Jiwa. Terus saya nggak jelasin apa yang akan saya begitu bahagianya. Kalau menemani, iya saya menemani Nadine, dan kebetulan pihak rumah sakit mengizinkan saya untuk berada di sampingnya Nadine proses persalinan. Jadi saya ada di situ, saya melihat prosesnya, saya melihat diri saya mengenal Nadine luar dalam, itu benar. Saya sudah melihat fisiknya Nadine, itu luar biasa. Kalau dibilang deg-degan pada saat itu, ya pasti deg-degan karena saya terlalu excited banget pada saat masuk untuk persalinan itu. Saya sangat excited. Jadi rasanya tuh saya nggak bisa ngejelasin ya seperti apa, yang pasti yang sudah memiliki buah hati pasti tahu ya rasa itu. Terus apalagi tadi ya saya ada di samping tadi. Terus azanin ya, iya saya azanin dia. Itu pada saat saya azanin yang saya kaget itu karena memang dari dia nangis gitu, mendengar suara azan dia menjadi tenang. Dan memang sih saya juga percaya nggak percaya ya, kepercayaan kalian, keyakinan kalian, tapi saat mendengar doa itu pasti orang memiliki hati yang tenang sih. Saya yakin hal itu. Saya melihat si jabang bayi ini begitu setiap berdoa, mau bahasa apapun itu menjadi tenang. Jadi saya kata doa itu memang hebat. Terima kasih. Ya, saya Melvina dari Kompas.com. Selamat untuk Nadine dan Dimas atas kelahiran anaknya. Waktu dari hamil, Nadine dan Dimas sengaja tidak mau mengetahui jenis kelamin anaknya. Setelah lahiran dan tahu itu jenis kelaminnya perempuan, itu bagaimana perasaannya atau ekspresinya, mungkin bisa diceritakan pertama kali tahu. Thank you. Ya. Pertama kali tahu itu luar dokternya nunjuk ini anaknya. Itu yang lucu. Tadi tuh bertanya itu apa? Terus saya kaget kan, ini anak lo, saya bilang gitu. Kan lagi tiduran gitu kelihatan. Tadi sebelumnya sambil ngobrol-ngobrol cukup cerita. Pas itu apa? Ini anak lo, bilang itu. Dan tahu kan sekarang kelaminnya apa? Apaan? Pas dibuka, saya sangat terharu karena saya sangat mengharapkan anak perempuan ya. Karena sebelumnya memang saya sangat pengen, saya suka sekali gitu. Dan begitu saya lihat perempuan ini sesuai harapan saya, dan terharu banget bahwa itu sesuai ekspektasi. Karena sebelumnya saya ngajak Nadine taruhan pas lagi hamil. Mau taruhan nggak, anak ini gendernya apa? Dan bukan taruhan gimana ya, maksudnya memprediksi kira-kira apa gitu. Memprediksi bukan taruhan. Ya memprediksi kira-kira apa, terus kita gitu. Oke ya, 1, 2, 3 jawaban kita sama, perempuan. Oh iya betul. Dan itu udah harapan kita. Tapi begitu di akhir-akhir persalinan, banyak orang yang berkata bahwa ini kayak laki-laki nih, membuat kita jadi bimbang. Bener nggak ya prediksi kita ini perempuan? Soalnya jadi bener-bener dominan banget yang bilang laki-laki gitu. Pun di rata-rata ada yang biru, coklat. Ternyata begitu lahir perempuan, kita bahagia banget. Kita bahagia banget. Kita nggak yang mendominasi perempuan sekali yaitu pink. Kita lebih banyak warna netral, coklat, kuning. Makanya saat lahir pakaian yang dipakai baby Jiwa semua warna netral. Makanya mungkin ya itu banyak yang bilang laki-laki nih gitu. Padahal kita memang karena nggak tahu gendernya ya warnanya netral. Terima kasih.
Oh, tadi Mas, pertama dari Trans 7 dan kesempatan dan putri pertamanya. Sorry, kenapa? Ya, sebelumnya selamat untuk kelahiran putri pertamanya nih. Mungkin sedikit gitu, udah seperti apa sudah nanti 4 tahun dan menjadi orang tua gitu. Yang kedua, pemilihan namanya nih kan unik ya, untuk jiwa seperti apa sih artinya gitu. Terus yang ketiga, baby Jiwa ini kan lahir di tanggal unik Pak, di tanggal cantik gitu. Kalau baby Salak yang lain tuh dibikin kayak baby Sultan gitu. Nah kalau baby Jiwa sendiri mau dijadiin anak Sultan atau gimana gitu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Aku bingung namanya Sultan tuh apa ya, bukan spesial ya. Aku bingung istilahnya. Kalau nama tadi kita sudah sempat jelaskan, seperti hari di sosial media Nadine juga udah jelasin bahwa nama itu adalah punya makna yang kehidupan bagi keluarga kami. Dan nama Jiwa sendiri tadi Nadine juga sudah seperti apa. Terus kalau bayi ini mau dijadikan anak sultan apa enggak, jujur kita juga ngerti ya kan itu seperti apa. Yang kami tahu bahwa semua anak itu spesial, nggak bisa kita bilang seperti apa, itu hanya balik lagi ke karakternya orang tuanya sih menurut kami. Dan kebetulan kami berdua memiliki karakter yang mungkin bisa dibilang kami sangat menyukai kesederhanaan dan keseimbangan, karena menurut kami semua itu memiliki setara derajat yang sama di mata Tuhan. Jadi kita memang pengen anak kita itu mencintai asal dia, yaitu Indonesia gitu. Karena kita memiliki karakter yang sederhana, yang santai, tapi tetap mencintai budaya dan adat Indonesia. Jadi kami sengaja pengennya membuat anak ini anak yang tidak putus asa dan bisa menghargai semuanya. Pengennya seperti itu harapan kami.